Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam. di seputaran dunia peternakan puyuh guys. Salam-salam buatnya rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Salam ceketer dulu dari kita ya. Tentu untuk di hari ini masih spesial ini kita angkat Bang Joninya ya di Siap. seputaran-seputaran dunia peternakan puyuh. Kita tampilkan juga insya Allah ke depan channel kita juga itu hanya tentang puyuh saja. Jadi kita biar supaya perkembangan disimak oleh rekan-rekan juga. Halo, apa kabarnya yang ada di Taiwan, yang ada di Singapura, yang tetap masih tetap setia untuk masuk di channel kita, yang ada di Pulau Jawa tentunya, yang ada di Jambi, yang ada di kemarin di mana Tanjung Pinang ya, Pangkal Pinang, yang ada di Kepulauan Riau itu ya, itu sudah masuk, sudah titip salam untuk para peternak puyuh mania. Saat ini kita dengan YouTuber juga, beliau ini adalah YouTuber dan juga beliau ini adalah peternak sukses puyuh yang ada di Jambi. Alhamdulillah. Nah, ini YouTube beliau juga sama dengan saya, mengangkat tentang cerita, tentang kisah, tentang perhitungan, tentang semuanya yang ada di dunia ternak puyuh. Itu di channel beliau adalah di channel Sahabat Peternak Puyuh. Sahabat Puyuh Jambi. Sahabat Puyuh Jambi. Nah, ini kita juga di dalam kamera ada kamera ternyata guys. Kami juga diliput di sini. Jadi Bang Edi kameramen punya kameramen. Iya, kameramen punya kameramen. Kita Iya. berbagi saja informasi ya. Jangan lupa di subscribe agar kita supaya sama-sama channel kita bisa berkembang ya, sama-sama kita bisa menikmati channel kita. Baik, langsung masuk ke pokok permasalahan. Gak usah banyak tanya-tanya. Coba kita tanya dengan Bang Joni. Perlukah modal besar untuk ternak puyuh? Saat ini kan berkembang di para netizen yang komen di YouTube saya itu. Pak, ternak puyuh itu kan perlu modal besar. Nah, itu mitos atau fakta? Silahkan pecahkan. Ataukah perlu modal besar sih kita untuk mengawali ternak puyuh? Jadi gini Bang Edi, kita kalau selalu berbicara tentang usaha, pasti kita juga berbicara tentang modal. Pasti. Sulit kita mencari bisnis yang tanpa modal. Kebanyakan motivasi dari orang-orang sukses itu selalu mengatakan usaha itu tidak perlu modal. Tapi faktanya yang terjadi di masyarakat, di lingkungan, tetap harus ada modal, walaupun itu modal sekecil mungkin. Nah, bagaimana cara kita mensiasati modal? Sebenarnya itu dengan cara yang udah seiring berjalan kita bakal tahu bagaimana cara kita mengakali modal. Salah satunya untuk mengakali modal itu beternak puyuh. Berternak puyuh itu nggak perlu modal besar. Ya, saya sampaikan di sini. Berarti nggak perlu modal besar. Nggak perlu modal besar. Saya setiap kali yang datang ke sini untuk belajar atau saya yang datang ke mereka untuk belajar, ya, saya mendatangi ini, pengen belajar, saya datangi, pengen belajar datang sini, saya terima. Saya selalu sampaikan, modal puyuh itu tidak besar. Kenapa? Saya bilang tidak besar. Kita bisa mengakali. Coba kita lihat kandang dulu. Pertama kita mulai dari kandang. Hal yang penting puyuh itu kandang. Kedua puyuhnya, ketiganya pakannya. Ya, karena nggak mungkin puyuh nggak ada rumah. Nggak mungkin puyuh nggak ada makan. Nggak mungkin kita punya kandang tapi nggak ada isi. Nah, kita siasati dulu. Saya sampaikan dengan teman-teman yang mau belajar beternak puyuh. Pertama kita modal di awal yang paling sedikit untuk peternak baru nih, pemula. Kita sebut dengan peternak pemula, Bang Edi. Itu kita cukup populasi, kita coba-coba aja dulu. Kita nikmati dulu pekerjaannya seperti apa. Saya selalu sampaikan, kamu coba dulu di angka 100. Pertama saya memulai itu 50 ekor. 50 ekor. Saya buat kandang 2 lantai. Ini saya buat 10 lantai, tapi cuma 2 lantai. Bahan apa yang saya pakai? Semuanya bahan bekas. Saya bahan bekas yang pertama ini nih, kawat. Saya dulu kan pakai jaring nih. Ini kan sekarang kawat ayam nih. Dulu saya pakai jaring. Dari mana saya dapat jaring? Ada bekas-bekas kandang misalnya. Itu saya bongkar. Terus manfaatkan lagi. Kayu. Kayu ini Bang Edi, ini saya nggak semuanya beli dalam keadaan mahal, maksudnya seperti ini. Ini rempesan kusen kalau kita nyebut. Kalau saya itu sepong. Nah, ini kayu. Sebatangnya cuma 2.000.
panjangnya 2 meter, 3 meter. Dan ini bisa kita manfaatkan banyak sekali manfaatnya. Ini pakai sepung semuanya. Murah. Kalau kita pakai reng semuanya kan kayu reng nih ataupun besi, ya sudah berapa? Mahal ya. Mahal. Nah, Saya beli reng nih. Ini cuma 2.000. Ini reng ini saya beli sisa potongan. Sisa potongan apa tuh ya, kalau di somel tuh kan ada sisa-sisa yang semobil sampai 300.000. Nah, itu saya beli yang seperti itu. Itu kita manfaatkan. Terus kawat, saya dulu pertamanya itu pakai jaring pun jaring bekas. Terus saya beli jaring yang murah. Karena apa? Kalau untuk dinding puyung nggak mesti harus yang kuat, kecuali lantai. Ya, kalau lantai memang harus kuat ya. Lantai harus kuat. Nah, teman-teman juga nggak usah lagi untuk beli jaring, nggak apa-apa. Nggak beli kawat ini juga nggak apa-apa. Teman-teman cari bambu. Ya, yang murah meriah. Yang murah meriah. Kalau kita nggak beli, kita cari banyak kok rumpun bambu. Batang bambu banyak, kita ambil, kita belah, kita pakai untuk lantai. Jadi lantai saya susun dengan bambu di bawahnya. Memang di atasnya kawat, tapi mau langsung bambu juga nggak apa-apa. Gitu. Untuk dinding mau diganti jadi bambu juga nggak apa-apa. Gitu. Terus seperti ini nih bang, alas. Kalau peternak pakai triplek, triplek shipping sudah berapa? Saya pakai ini karung bekas makanan kucing. Oh iya, tahan dia. Karena itu bahannya kayak ini ya, kayak plastik. Ada plastiknya ya. Ini bahan karung bekas makanan kucing untuk alas kotoran. Saya beli 1.500 per karung. Per karung. Untuk satu lantai ini. Gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, ini untuk tempat makan. Tempat makan, kalau saya kan pakainya belinya pabrikan. Memang saya orangnya pemalas sih bang. Gitu. Jujur ya? Iya, saya saya belinya yang sudah jadi. Teman-teman silakan diakali, kita buat pakai triplek. Gitu. Kandang Bang Edi pakai triplek. Itu pun bahannya dari bekas-bekas bangunan. Orang bangunan bongkar saya bawa. Iya. Nah, ini bisa pakai triplek, kita buat sendiri. Nggak usah dengan bentuk seperti ini juga nggak apa-apa. Bentuk kotak juga nggak apa-apa. Yang penting jadi tempat makan. Tempat minum kita harus beli karena kita nggak bisa beli wadahnya aja, wadahnya penampungan di bawahnya boleh. Atasnya penampungan air, stok airnya pakai botol aqua. Ya, boleh juga. Gitu nah. Pakai botol aqua. Lagi. Iya, dimodifikasi boleh pakai aqua. Jadi gini, untuk buat kandang seperti ini yang populasi saya 50, saya seperti apa hematnya, benar-benar hemat. Dan sekarang terbukti alhamdulillah berkat lingkungan, berkat orang tua, keluarga dan lain-lain, doa orang tua dan juga berkat anugerah dari Allah. Ya alhamdulillah saya sekarang punyanya 1.400. Gitu nah. Diawali dari 50. Gitu nah. Jadi untuk peternak pemula nggak usah berpikir apakah besar modal untuk beternak puyuh, enggak. Modal itu tergantung kita. Gitu ya. Iya, kita akali semurah mungkin. Ya. Semaksimal mungkin lah. Seminim mungkin. Ya, kita tekan modalnya ya. Modalnya sekecil mungkin, untungnya sebesar-besar mungkin. Gitu. Nah, untuk modal, untuk keuntungan teman-teman silakan tonton di video sebelum ini tadi, di upload tadi. Silakan teman-teman lihat sendiri. Nah, untuk bagaimana mensiasati lagi supaya populasi kita bertambah. Ya, kalau tadi kita mensiasati kandang ya bang ya. Ini kandang bertelur nih. Kita pikirkan kandang besar nih. Ya. Kandang besar. Kandang besar ini teman-teman nggak usah berpikir nanti buat kandang besarnya seperti apa, dindingnya harus papan, modalnya besar lagi, enggak. Saya pakai terpal bang, 4.000 meter. Dinding terpal ya. Iya. Gitu. Kayunya aja bang ini. Saya nggak pakai kayu 46, kayu cetak enggak, kayu bulat, 5.000 sebatang. Kalau kita tinggal di daerah seperti saya berkebun, perkebunan seperti ini, hutan dekat hutan, nggak usah beli, tinggal nyari di hutan. Itu. Mungkin kalau rekan-rekan yang di Jawa yang di mana-mana kan bisa ya, artinya kan bukan harus kayu bulat ataukah mungkin bambu yang tahan, itu bisa juga ya. Bisa juga. Pokoknya intinya kan kita mensiasati modal itu tadi. Kita tekan agar supaya tidak ada pengeluaran banyak kan gitu. Seiring berjalannya waktu kan bisa nambah-nambah sendiri gitu. Nah, proses nambah kemarin itu. Nah, kalau proses nambah seperti ini, saya pertamanya 50. Memang setelah dari 50 itu saya naikkan jadi 500. Karena sulit ya untuk mencapai 500, saya keluar lagi modal memang. Untuk beli bibit. Untuk beli bibitnya saya beli lagi 500.
gitu. Nah, langsung saya keluarkan modal, saya minta bantuan, ya tetap dari tangan orang lain, nggak dari tangan saya sendiri. Tetap bantuan orang lain. Saya beli lagi bibit 500 waktu itu. Nah, cara mensiasatinya sampai dengan 1.400 sekarang. Dari 500 itu, saya waktu itu masih bekerja. Gitu. Nah, jadi saya bekerja, kehidupan saya sehari-hari dari hasil kerja saya, Bang. Waktu itu saya ngelola 500 itu nggak lama, cepat gitu. Maksudnya membersihkan kotoran itu nggak butuh waktu berhari-hari, cukup 2 jam 3 jam selesai. Kasih makan juga cukup 30 menit 1 jam selesai 500 ekor tadi. Gitu. Nah, hasilnya ya saya belikan lagi untuk modal pakan lagi, keuntungannya saya tabung, saya kumpulkan. Gitu. Nah, dari puyuh untuk puyuh untuk puyuh. Akhirnya apa? Kalau saya sudah dapat lagi, saya belikan bibit dulu. Gitu. Nah, saya beli bibit dulu semampu. Gitu. Dalam waktu 6 bulan waktu itu. Targetnya 6 bulan. Dari 500 tadi saya harus ketemunya 1.000. Gimana caranya? Dalam waktu 6 bulan, 6 bulan itu saya kumpulkan hasilnya. Hasilnya saya kumpulkan, saya beli bibit. Gitu. Tapi memang ada dari sisa tadi masih ada kan untuk beli pakan. Saya belikan dari kita ngumpulin terus kita beli bibit masih ada sisa. Masih ada sisa walaupun nggak banyak. Saya belikan pakannya 1 karung, pakan pedaging. Nih, pakan pedaging ini. Nah, ini kalau kita 500 ekor, kita habis ini berapa karung ya? 500 sampai betelor. Sampai betelor ya, itu sekitar 5 atau 6. Ya, sekitar itu. Sekitar 5 atau 6. Gimana saya bisa mensiasatinya lagi supaya tetap dapat pakan? Saya sudah punya 500 ekor yang sudah berproduksi, yang sudah produktif. Gitu. Saya punya 500 ekor, sudah produktif, sudah menghasilkan. Saya nggak makan dari situ. Saya nanti bakal ngambil keuntungannya. Sekarang. Oh, gitu. Sekarang saya bakal ngambil keuntungannya. Begitu populasi sudah 1.400. Nah, saya sudah kumpul. Hasil nih, setiap hari saya kumpul, saya beli pakan. Beli untuk yang masih kecil, beli yang untuk sudah besar. Terus gitu terus setiap hari, Bang. Putar-putar terus. Akhirnya bibit saya 1.000. Nah, di 1.000 lah ini bisa menyicipi hasilnya ya? Kalau di 1.000 sudah bisa nyicip, tapi belum puas. Karena saya harus ngejar lagi 500 lagi. Oh gitu. Tapi 500 awal tadi, yang kita punya 500 tadi, itu sudah bisa saya cicip. 500 yang kita hidupkan kedua tadi, itu untuk menghidupi 500 yang ketiga. Jadi 3 kali. Oh gitu. 500 pertama untuk menghidupkan 500 kedua, 500 kedua untuk menghidupkan yang 500 ketiga, 500 pertama untuk kehidupan kita. Sudah dapat untung, walaupun memang belum 100%. Sekarang sudah punya 1.400, 100% kita punya keuntungan. Tapi dengan ingat ya, dengan catatan jangan terlena. Maksudnya terlena? Sudah ngeruk hasil terus. Iya, sudah 1.400 nih, Bang. Wah, enak nih. Terus. Tapi harus ingat, puyuh punya masa akhir 2 tahun. Oh gitu. Iya, jadi harus tetap waspada ya. Tetap harus ada untuk permajaan. Permajaan lagi. Saya sudah ambil lagi bibit dari Bang Edi. Untuk teman-teman, untuk permajaan. Untuk permajaan. Nah, untuk teman-teman ya jangan ini ya. Jangan ragu beli bibit di Bang Edi. Oke, ya, siap kirim keluar kota ya, Bang ya? Siap. Tapi nyukupi dulu kebutuhan rekan-rekan yang ada di Jambi dulu. Cukupi untuk saya dulu, Bang, 700. Siap. Ya. Kasihan nanti kalau kita keluar provinsi terus tapi kawan-kawan nggak dapat kan, kasihan nanti. Bang Edi kan punya utang lagi nih. Iya. Saya masih ada. Tapi ini minggu depan nanti netes lagi. Tiap minggu nanti ada. Nah, untuk teman-teman nggak usah ragu. Hampir kebanyakan pembibitan ya semuanya di Bang Edi. Dan juga dari hasil yang tadi, itu caranya untuk mensiasati supaya kita dapat populasi 1.000, 1.500. Berapa keuntungannya yang kita dapat, silakan tonton di video sebelumnya. Oke. Disitulah sudah kita sampaikan berapa keuntungan, berapa kita jual per hari, berapa keuntungan yang kita dapat. Ya, untuk teman-teman tonton videonya, ikuti terus channel Bang Edi. Oke, siap. Channel saya juga ya. Oke. Baik guys, ya itulah tadi rekan-rekan kita bincang-bincang kita mengenai seputaran ternak puyuh, yang intinya kesimpulannya berarti kita ternak puyuh itu, ternak burung puyuh ini tidak perlu modal besar lah ya untuk mengawalinya. Yang jelas perlu keuletan, perlu kegigihan, harus tahan banting di situ.
kita harus menjalani semua proses yang akan kita hadapi. Iya, benar. Nah, rekan-rekanku, terima kasih sekali yang sudah mampir di channel. Mampir dulu ngopi-ngopi di sini. Silahkan mampir di channel, yang sudah masuk di channel dan yang sudah juga masuk di channel sahabat Puyuh Jambi. Terima kasih juga. Kami terucapkan terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Ayo kita ternak puyuh untuk meraup keuntungan, untuk mencari masa depan pensiun kita di hari tua. Mudah-mudahan sedikit lagi Bang. Kalau kita beternak puyuh, ini kerjanya sederhana ya, nggak usah repot-repot. Simple ya. Simple. Teman-teman masih bisa bekerja kok. Iya, masih bisa untuk sampingan lah istilahnya ya. Sampingan. Nanti kalau kita prinsipnya di awal puyuh untuk sampingan, bisa jadi kebalik nanti. Kerja untuk sampingan, puyuh jadi pokok. Bisa terbalik. Pokoknya cita-cita kita harus bisa membalikkan semuanya itu gitu. Itulah pokoknya teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk teman-teman, apalagi untuk anak muda ya. Ya, yuk kita sama-sama berkarya di sini. Tunjukkan kalau kita bisa untuk diri kita dan juga untuk orang banyak. Mudah-mudahan kita juga selalu bermanfaat untuk orang banyak ya. Yuk salam semuanya dari Jambi para peternak. Semoga sukses semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.